Anak-anak itu senang kalau papanya gendong lalu dilempar. Betul nggak? Wah, anak bisa senang, tapi jangan tahu mamanya, ribut nanti mamanya. Nah, itu salah satu cara seorang ayah menguatkan hati anaknya untuk berani pede. Anak didorong, ayo kamu bisa, papa di belakang, cepat kerjakan itu. Wah, anak-anak senangnya luar biasa. Ini tugas papa. Maka itu generasi ini kita melihat begitu banyak anak tidak pede, hancur hidupnya. Cara fungsi papa tidak ada. Yang keenam, meminta dengan sangat mendisiplin. Itu artinya ayah-ayah yang gak pernah mendisiplin anak-anaknya, anak-anaknya pasti lihat. Contoh yang jelas, saudara, ada satu ayat dalam Alkitab, 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-6. Semuanya buka ayat itu. Kita tahu bagaimana kisah Adonia yang menjadi sakit hati bapaknya. Adonia membuat susah orang tuanya. Kenapa? Ternyata Daud bersalah sebagai ayah. 1 Raja-Raja 1 ayat 6 mengatakan, sejak kecil Adonia nggak pernah diapakan oleh bapaknya? Ditegur, nggak pernah didisiplin. Lawan kata nggak pernah ditegur artinya dimanja. Alasannya klasik, anak laki pertama cakep lagi, maka dimanja habis. Maka rusaklah anak itu karena nggak pernah didisiplin, nggak pernah diminta dengan sangat oleh ayahnya. Maka itu kitab Ulangan juga mengajarkan anak-anak tidak boleh diasuh oleh opa oma. Dengar baik-baik. Ayo yang punya anak tapi malas didik, bertobat kamu. Jangan hanya asal titip kepada opa oma. Sesekali boleh kalau repot. Mengapa? Karena di dunia ini tidak ada opa oma bisa mendisiplin cucu. Kecenderungan opa oma selalu memanjakan cucu. Apalagi kalau cucunya mirip opanya, habis sudah minta apa saja. Tidak ada kata tidak dalam hidup anak itu. Betul saudara? Perhatikan. Ribuan tahun yang lalu kitab Ulangan sudah memutuskan jangan opa oma mengasuh anak. Itu urusan orang tua. Jadi fungsi ayah yang keenam mendisiplin. Maka kalau anak-anak nggak punya figur ini, maka anak-anak nggak akan belajar mengenal siapa Tuhan. Dan inilah alasannya saudara, mengapa Yesus harus tetap dalam asuhan mereka sampai umur 30 tahun. Luar biasa. Sebab Yesus pun harus belajar mengenal Tuhan lewat ayah ibunya di dunia ini. Lengkap. Maka inilah yang disebut keluarga bahagia. Bukan keluarga yang punya uang banyak, kaya raya, tidak. Tapi keluarga bahagia jawabannya adalah keluarga yang suami istrinya berfungsi betul, tepat, utuh, dan lengkap. Katakan amin. Mama 4 fungsi, papa 6 fungsi. Maka kalau rumah tangga kita berlaku seperti itu, dijamin kebahagiaan akan jadi warisan anak-anak kita. Kalau papa mama berfungsi seperti itu, tolong ukur kebahagiaan rumah tangga. Yang kedua adalah anak-anak lebih betah di rumah atau di rumah tetangga. Itu persoalan. Kalau anak-anak kita nggak betah di rumah kita, berarti rumah tangga kita seperti neraka. Maka papa mama nggak berfungsi dengan baik. Pada umur tertentu anak-anak akan keluar rumah karena mereka punya pergaulan yang baru dan nggak akan rusak karena mereka sudah punya fondasi yang kuat. Belajar mengenal Tuhan dari papa mamanya. Katakan amin saudara. Inilah kerinduan Tuhan dalam keluarga-keluarga kita masing-masing.